warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi kita begitu banyak kenikmatan, dan tentunya kenikmatan tersebut tidak akan mungkin bisa kita hitung dengan apapun, karena setiap kenikmatan yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai makhluk ciptaan yang senantiasa tunduk dan patuh atas segala perintah Allah dan Rasulnya. Dan bukti kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur adalah kita gunakan nikmat ini dengan sebaik mungkin, diantaranya dengan menjalankan ibadah puasa, menjalankan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan taklim atau kajian subuh tentang Al-Quran dan periwayatannya. Pada pekan kemarin kita membahas tentang keutamaan puasa, ada sedikit menyinggung tentang Quran. Tapi pertemuan hari ini insya Allah kita akan bahas secara rinci bagaimana apa itu Al-Quran, bagaimana turunnya seperti apa. Maka di sini saya pakai buku Al-Quran dan sejarah periwayatannya yang ditulis oleh Ustaz Abdul Rahman Fadli, yang mana beliau sudah menulis tentang ilmu tajwid 10 buku, dan salah satunya buku ini. Baik, sebelum kita membahas tentang turunnya Quran, tentu yang kita bahas adalah tentang Al-Quran Karim menurut bahasa dan istilah. Al-Quran menurut bahasa itu ada dua macam. Yang pertama, pendapat pertama yang disebut dengan Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, membaca, dan Quran itu artinya bacaan. Jadi yang disebut dengan Quran itu yang dibaca. Menurut bahasa Quran itu yang dibaca. Misalnya Al-Ghufran, Ghufran itu yang diampuni. Maka di sini Syekh Al-Ihyan mengatakan sumya bil kitabul makruh min babi tasmiyatul maf'ul bil masdar. Jadi yang dimaksud dengan Quran itu yang dibaca. Ingat ya, bahasa Quran adalah yang dibaca. Kemudian versi kedua, Quran itu dari kata al-qur'u yang mana artinya mengumpulkan. Jadi mengumpulkan suatu ayat demi ayat, dikumpulin kemudian dijadikan suatu buku. Itu yang sebagaimana disampaikan oleh Az-Zajjaj. Beliau mengatakan wa minhu qara'ul ma' fil haud. Contohnya seperti ini. Aku mengumpulkan air di dalam bejana. Qara'ul ma' fil haud. Aku mengumpulkan air di suatu bejana. Jadi ada dua ya. Menurut bahasa Al-Quran, yang pertama adalah yang dibaca, yang kedua adalah yang dikumpulkan. Dikumpulkan semua surat-surat ayat dikumpulin menjadi satu kitab, yaitu Al-Quran Karim. Dan Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan wa innama sumya Quran di qauli jama'at maratil kutub as-salifah al-munazzalah. Jadi dikumpulkan Quran itu mengumpulkan poin-poin pada kitab-kitab zaman dahulu. Jadi kitab Taurat, Injil, Zabur, itu poin-poinnya dikumpulin kemudian dimasukkan ke dalam Quran. Itu menurut Ar-Raghib Al-Asfahani. Jelas ya menurut bahasa saya. Pertama apa tadi? Pertama, Quran itu yang dibaca, kemudian yang dikumpulkan. Kemudian sekarang kita menurut istilah. Dan ini begitu banyak pendapat menurut istilah, tapi kita ambil yang paling sahih, yaitu Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah Ta'ala al-munazzal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril bilisan Arabi. Jadi Al-Quran itu perkataan Allah yang turun kepada Nabi Muhammad dengan wasilah malaikat Jibril alaihissalam. Bahasa Inggris, itu bahasa Sunda, Jawa. Kenapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah memiliki kosakata yang sangat luas, bahkan
singa saja, bahasa Arabnya singa itu ada 800 kata. Itu baru singa. Pedang, kalau pedang itu ada 300 kata. Jadi bahasa Arab ini memiliki kosakata yang sangat luas, yang begitu mendalam. Makanya pakai bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa hati, bahasa yang begitu masuk ke dalam hati, susah diungkapkan dengan kata-kata. Makanya kalau kita baca kitab kita pakai bahasa Indonesia itu belum sebenarnya, belum diterjemahkan dengan yang sebenarnya. Karena berbeda kalau kita membaca Arabnya langsung, itu artinya lebih masuk ke dalam dibandingkan terjemahannya. Bahkan madu itu, kata madu yang kita tahu apa bahasa Arabnya? Laban. Itu bukan laban. Aslon itu madu. Tapi dalam bahasa madu itu ada 80 kata. Jadi sangat luas bahasa Arab. Makanya kalau bahasa Arab al-mu'jiz bilang dan lafaznya adalah mukjizat. Yang antum tahu mukjizat itu apa? Mukjizat itu artinya melemahkan. Loh kok mukjizat artinya melemahkan? Jadi pada saat itu bahasa Arab itu lagi keren-kerenan bahasa Arab, lagi bagus-bagusan sastra. Ini loh bahasa bagus nih, sastranya cakep-cakepan, saling beradu. Wah, saling beradu dengan bahasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran dengan untuk melemahkan bahasa mereka itu. Ternyata ada kata-kata yang lebih bagus dibandingkan perkataan saya, bahasa saya. Jadi untuk melemahkan sastra Arab zaman dahulu. Jadi al-mu'jiz, mukjizat itu melemahkan. Contoh lagi mukjizat Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat apa? Tongkatnya bisa berubah menjadi ular ya. Itu untuk melemahkan sihir-sihir waktu itu para penyihir tali-tali menjadi ular. Sebenarnya itu tali, cuma mata kita dibuat seperti kita melihat ular. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya bisa berubah wujud asli, yaitu ular beneran, kemudian memakan ular apa? Sihir-sihir tali yang berubah menjadi ular untuk melemahkan, untuk mengalahkan mereka. Itulah yang disebut dengan al-mu'jiz, mukjizat, melemahkan, mengalahkan. Atau bisa kita ambil lagi misalnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati. Antum percaya? Percaya? Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Kenapa? Karena zaman Nabi Isa waktu itu lagi keren-kerennya pengobatan. Saya bisa mengobati yang buta, saya bisa mengobati orang yang bisa dengar. Lagi keren-kerenan. Kemudian Allah SWT memberikan mukjizat Nabi Isa untuk melemahkan mereka semua itu. Ternyata ada yang lebih keren. Ini malah menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan 4 orang yang mati. Jadi pertama beliau menghidupkan 3 orang mati. Yang pertama beliau menghidupkan teman baiknya. Kemudian kedua menghidupkan anak janda sendirian. Kemudian ditinggal mati anaknya, maka anaknya dihidupkan kembali. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Kemudian ketiga anak seorang kakek. Sudah tahu, bukti itu sudah nyata kepada Bani Israel. Nabi Isa bisa menghidupkan melalui perantara Allah Subhanahu wa taala, melalui izin Allah Azza wa Jalla. Bani Israel masih tidak percaya. Wah, ini bukan mati beneran, ini mati suri ini. Saya nggak percaya. Oke, kalau itu Nabi Isa, yaudah kalau nggak percaya, ayo antar aku ke anaknya Nabi Nuh, Sam bin Nuh, aku akan menghidupkannya. Maka diantar ke makam Sam Nabi Nuh, kemudian berdoa, ya Allah hidupkan kembali Sam bin Nuh ini. Maka bangun tuh Sam bin Nuh. Kemudian Sam bin Nuh berkata, Sam bin Nuh ditanya sama Nabi Isa, apa yang kamu rasakan?
saya mendengar ada panggilan, bangunlah wahai Ruhullah, bangunlah wahai Ruhullah. Aku kira di saat itu adalah sudah terjadi kiamat, sehingga tadinya rambutku dihitam, tapi gara-gara dipanggil untuk kembali ke dunia, rambutku menjadi putih. Karena saya mengira ini sudah terjadi hari kiamat, saking takutnya. Kemudian sambil menceritakan kejadian waktu banjir besar itu, kemudian Nabi Isa alaihissalam mendoakan kembali untuk dimatikan. Itu mukjizat. Jadi kan ya, mukjizat artinya melemahkan, mengalahkan. Nah, kita berutaman itu. Jadi itu bukan lebih dari karomah itu. Karena untuk mengalahkan semuanya pada saat itu yang lagi ngetren saat itu. Al-Mu'jiz bilang begini. Jadi untuk mengalahkan sastra-sastra Arab pada saat itu. Al-Maktub baina tafaitai al-Musnaf, dan Quran itu ditulis oleh dua halaman, ada halaman kanan, ada halaman kiri. Al-Maqul bitawatir, dan sampai kepada kita dalam keadaan mutawatir. Mutawatir itu seperti ini, banyak orang yang meriwayatkannya. Karena Rasulullah mengajarkan itu, mengajarkan Al-Quran tidak cuma satu sahabat. Jadi saat wahyu datang, Rasulullah memanggil para sahabatnya, dengarkanlah wahyu telah turun kepadaku, sehingga semua orang banyak mendengarkan. Dan tidak mungkin mereka bersepakat untuk mendustakan Quran Karim, karena banyak yang mendengar, jadi susah untuk berdusta. Kecuali kalau yang dengar cuma satu orang, itu gampang berdusta, yang lain tidak tahu. Jadi al-maqul bitawatir, sampai kepada kita dengan riwayat yang mutawatir, banyak yang meriwayatkannya. Kemudian al-muta'abbad bitilawati, dan membacanya adalah ibadah. Seperti yang kemarin saya singgung membaca Al-Quran itu satu hurufnya, walaupun kita nggak tahu artinya, itu bernilai ibadah. Satu hurufnya itu 10 kebaikan. Kalau pada bulan Ramadan satu hurufnya menjadi 7.000 kebaikan. Karena seluruh amal soleh dilipat gandakan sampai 700 kali lipat pada bulan Ramadan ini. Kecuali puasa akan Allah lipatkan menjadi tak terhingga ya. Karena as-sawmuli wa an-najmi, puasa itu maka biar aku yang memberikannya. Ya abad dilawati. Jadi kita baca hadis itu satu hurufnya nggak dinilai pahala, cuma dinilai pahala menuntut ilmu agama. Satu hurufnya nggak ditulis pahala. Tapi kalau Quran satu huruf aja udah ditulis 10 kebaikan. Al-Maktub di surat Al-Fatihah, Al-Maktub di surat An-Nas, dan diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan perlu diketahui, turunnya wahyu itu enggak sesuai urutan Al-Quran yang sekarang kita pegang ini. Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Al-Imran. Jadi turunnya wahyu itu enggak sesuai urutan Al-Quran. Turunnya acak, kadang Al-Alaq, kadang Al-Baqarah, Al-Imran, kadang At-Taubah. Jadi turunnya itu tidak beraturan. Kenapa kayak gitu? Karena untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya itu mungkin sering terjadi pertanyaan ya, kok turunnya Quran pertama kali Al-Alaq, tapi kok ditaruh juz 30, kenapa nggak ditaruh di juz pertama? Karena database Al-Quran Al-Karim di Lauhul Mahfuz itu urutannya seperti ini. Ya seperti itu ya. Database-nya di Lauhul Mahfuz urutannya seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Baik, itu database. Kemudian proses turunnya Quran. Nah ini kita mulai masuk ke proses turunnya Quran Al-Karim. Di antara nikmat Allah yang paling agung yang Allah berikan kepada kita semua adalah Allah turunkan Al-Quran. Allah SWT berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alhu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab kepada hambanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Wa lam yaj'alhu iwaja, dan Quran sama sekali tidak ada yang bengkok, tidak ada yang rusak di dalamnya itu.
Para ulama menjelaskan bahwa proses turunnya Quran dibagi menjadi dua macam. Nah, ini perlu diketahui, proses turunnya Quran itu ada dua tahap. Tahap pertama itu disebut dengan inzalul Quran. Tahap pertama itu dari Lauhul Mahfuz kemudian diturunkan ke langit pertama dunia, yaitu Baitul Izzah. Itu tahap pertama, inzalul Quran. Itu disebut inzal ya. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu inzal namanya, diturunkan. Di Quran ada 3 ayat tentang itu. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin inna anzalnahu fi lailatul qadr syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 ayat ini bukan saling bertentangan, justru mereka saling menjelaskan. Yang pertama, Allah kami turunkan di malam yang diberkahi. Siapa yang malam diberkahi itu? Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam yang diberkahi adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu berada pada apa? Bulan apa? Syahrul Ramadan. Pada bulan Ramadan. Kalau kita mau hitung-hitungan, Lailatul Qadar itu terletak pada 10 terakhir Ramadan, tentunya di malam-malam ganjil. Kemudian tahap kedua disebut tanzil. Jadi tadi yang pertama kan inzal itu turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian kedua tanzil. Tanzil itu turunnya secara berangsur-angsur, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Jadi 23 tahun baru terkumpul 30 juz itu. Mungkin nanti bertanya-tanya, kenapa Quran gak langsung turun aja tuh 30 juz sama Nabi Muhammad? Kenapa gak langsung 30 juz tapi berangsur-angsur? Siapa bisa jawab? Enggak ada yang baik. Kenapa turunnya Quran enggak langsung 30 juz tapi berangsur-angsur selama 23 tahun? Ternyata pertanyaan itu sudah ditanyakan oleh orang kafir di surat Al-Furqan. Al-Furqan ayat 32, orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang kafir bertanya, kenapa Quran enggak diturunnya aja langsung satu Quran jumlatan wahidah? Maka Allah menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fu'adak, yaitu untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Warattalnahu tartila, maka baca Al-Quran dengan tartil. Jadi turunnya Quran secara bertahap itu untuk menguatkan hati Nabi Muhammad. Salah satu contoh tahapan Allah turunkan pengharaman khamr. Jadi khamr zaman dahulu itu enggak langsung haram 100%. Lalu mengetahui khamr zaman dahulu itu enggak langsung haram. Ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama Allah turunkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Jadi Allah SWT berfirman, mereka bertanya tentang khamr dan perjudian. Sesungguhnya khamr itu mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Manfaatnya memang ada itu, cuma mudaratnya itu bahayanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sejak turunnya itu kaum muslimin masih minum aja itu, orang nggak dosa, cuma dikasih tahu doang. Bahayanya lebih besar dibandingkan manfaatnya, masih minum biasa. Sehingga ada suatu ketika kejadian kaum muslimin habis minum mabuk terus suruh jadi imam. Nah itulah bacanya jadi qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Apa yang hilang? Lanya hilang. Kan kacau tuh. Harusnya katakanlah orang-orang kafir, aku tidak menyembah yang kamu sembah. Malah katakanlah orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kamu sembah. Gara-gara inilah Allah SWT turunkan ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan dekati sholat di saat kamu mabuk. Oke, yaudah kalau mau sholat ya enggak mabuk lah. Ntar habis sholat mabuknya. Jadi masih ngakalin. Habis isya kan panjang tuh mabuk kan misalnya sampai pagi.
Jadi yang bisa kaum muslimin masih pada mabuk itu. Orang bilang haram, cuma dikasih tahu doang kalau mau sholat jangan mabuk. Kasih tahu doang kayak gitu. Sehingga terus terjadi seperti itu. Ternyata perusahaan lebih besar. Bahkan mereka ada yang berzina tanpa sadar. Sehingga Allah haramkan secara mutlak. Allah turun lagi ayat. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, terus pengundi nasib, rijsun min amali syaitan, itu adalah termasuk amalan syaitan. Fajtanibuhu, nah ada kata fajtanibuhu, maka jauhilah. Gara-gara kata ini la'allakum tuflihun, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Gara-gara fajtanibu ini menunjukkan pengharaman secara mutlak, haram minum khamr. Haram minum khamr sampai saat ini. Bahwa Rasul bersabda, siapapun minum khamr di dunia, maka nanti di akhirat di surga dia tidak bisa menikmati surganya khamr. Jadi di surga itu ada 4 sungai ya. Ada sungai air jernih, ada sungai susu, sungai madu, sungai khamr. Kalau kita di dunia ini ada yang minum khamr, di akhirat tidak bisa nyicipin lagi khamrnya. Maka jauhi ya. Atau yang sudah pernah minum ya tobat aja. Insyaallah Allah. Selama kita masih hidup tobat aja. Begitu, itulah. Jadi pengharaman itu secara pelan-pelan, nggak langsung haram mutlak, pelan-pelan. Kemudian, jadi saya ulangi lagi, proses turunnya Quran ada 2. Yang pertama inzal dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian kedua tanzil dari Baitul Izzah ke Rasul. Itu selama 23 tahun. Dan kedua proses tersebut Ibnu Abbas mengatakan uzil Quran fi lailatul qadar fi syahr Ramadan ila sama'idnya jumlah wahidah wa mawzilatul Jumat. Turunnya Quran Karim pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan dari sampai dunia jumlah wahidah dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama dunia, kemudian diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Uzila Jumat. Baik, kemudian itu masih ingat ya, inzal tanzil ya. Inzal tanzil. Nah, ini nanti kita ketemu sama nuzul Quran, itu lain lagi ternyata. Nuzul Quran itu lain lagi. Ini wahyu yang pertama dan terakhir diturunkan. Jadi wahyu yang pertama turun yang tahu apa? Surat Al-Alaq. Ternyata ada 3 pendapat, ada yang bilang enggak, yang turun itu Al-Fatihah dulu, soalnya dia membuka kitab. Ada lagi bukan Al-Fatihah tapi Al-Mudaththir. Terus ada yang bilang enggak, surat Al-Alaq yang benar. Tapi kalau saya baca-baca pendapat para ulama, lebih banyak yang berpendapat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Jadi itu untuk pengetahuan aja. Ternyata ada yang berpendapat Al-Fatihah yang pertama kali turun, ada yang Al-Mudaththir yang pertama kali turun. Tapi yang banyak ulama yang berpendapat Al-Alaq yang pertama kali turun. Jadi kita pertama surat Al-Alaq aja yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saat itu turunnya wahyu itu, di Rasul itu saat itu bertahanus. Tahanus itu orang menjauhi dari perbuatan dosa. Tahanus, karena saat itu bangsa Arab kan lagi kacau-kacaunya, zina di mana-mana, perjudian, perdukunan, nyembah berhala, lagi kacau-kacaunya, sehingga Nabi bertahanus menyendiri di Gua Hiro. Kemudian turun ayat itu surat Al-Alaq tersebut. Nah, pertama kali turunnya wahyu itu kepada Rasul itu terjadi pada 17 Ramadan. Kita kenal nuzul Quran ya. Nuzul Quran itu yang dimaksud adalah turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi. Itu disebut nuzul Quran. Mungkin di antara kita mungkin ada yang masih berpemahaman nuzul Quran itu turunnya Al-Quran kemudian ke Baitul Izzah, langit pertama dunia.
Mungkin masih ada yang memahami kayak gitu. Ternyata tidak. Yang disebut dengan nuzul Quran, wahyu yang pertama kali turun itu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi nuzul Quran itu bukan Lailatul Qadar ya. Ini perlu digarisbawahi ini. Nuzul Quran bukan Lailatul Qadar. Bukan. Karena Lailatul Qadar berada pada 10 terakhir Ramadan. Itu yang disebut dengan inzal tadi, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. 17 Ramadan nuzul Quran. Sebagaimana dikuatkan terjadinya nuzul Quran ini pada 17 Ramadan yang disampaikan oleh Sa'id bin Arqam radhiyallahu anhu, "Ma asyuku wa la amtarihan lailatul sab'a asyra min Ramadan lailatul Quran." Aku tidak ragu lagi bahwasanya wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan. Dan ternyata 17 Ramadan itu juga terjadinya perang Badar. Jadi tanggalnya 17 Ramadan cuma di saat yang berbeda. Ngerti maksudnya? Misalnya sekarang nih turunnya wahyu tanggal 17 Ramadan. Nah, tahun depan tanggal 17 Ramadan terjadinya perang Badar. Jadi tanggalnya sama tapi di saat berbeda. Itu dibuatnya di surat Al-Anfal pasal 1. Input alhamdulillah mengajarkan ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jama'an. Kata Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang kami turunkan pada yawmal furqan yawmal taqal jama'an, pada saat terjadinya dua pasukan, saat terjadinya bertemunya dua pasukan, yaitu perang Badar. Jadi langsung saya rangkum, inzal adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah 30 juz langsung. Kemudian tanzil dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad secara berangsur selama 23 tahun. Kemudian nuzulul Quran, turunnya wahyu pertama kali. Ya, itu kesimpulan inzal, tanzil, nuzul. Itu antum hafalin. Karena banyak orang yang nggak tahu, setidaknya yang selesai taklim ini sudah tahu inzal itu begitu, turunnya wahyu dari Lauhul Mahfuz ke Izzah 30 juz langsung. Kemudian tanzil, turunnya secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad 23 tahun. Kemudian nuzul Quran, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ditanya nggak? Ada yang belum ngerti gimana? Hah? Turunnya itu kayak awal-awal Nabi itu. Nanti saya cek lagi deh. Cuma tanggal 3 Hijriah. Yaitu ada yang bilang Al-Fatihah pertama kali turun, itu khilaf. Kayak berdekatan dengan surat Al-Alaq juga itu kemungkinan. Soalnya berpendapat yang pertama kali turun Al-Alaq itu. Jadi setelah turun Al-Alaq, kemudian turun surat Al-Mudaththir. Ya, deket-deketan surat Al-Alaq, surat Al-Mudaththir. Kemudian baru Al-Fatihah. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang Al-Fatihah duluan, baru Al-Alaq, baru Mudaththir. Ya, ntar saya cek lagi yang jelas turunnya kapan, tahun berapa Hijriah Al-Fatihah itu. Yang jelas berdekatan, masih dekat sama awal pertama kali turun, berdekatan. Karena dia adalah pembuka kitab, pembuka Quran Karim, Ummul Kitab. Jadi ibunya kitab itu, ibunya Quran itu Al-Fatihah, Ummul Kitab. Kemudian somsi ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada kita lanjut kembali. Yang terkait asbab nuzul kalau Al-Quran itu kaitannya dengan tanzil. Nah,
mungkin semua Quran diturunkan karena sebab, ya itu salah ya. Bahkan mayoritas Quran itu diturunkan tanpa sebab, tiba-tiba turun aja. Mayoritas Quran diturunkan tanpa sebab. Surat Al-Alaq aja turunnya nggak ada sebab, nggak ada sebab itu tiba-tiba turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nggak ada latar belakang di balik itu, tanpa sebab. Jadi yang bersebab itu hanya ayat-ayat tertentu saja. Jadi sekarang kita sudah mulai tahu ternyata Quran itu diturunkan langsung aja, tidak tanpa sebab. Memang ada yang bersebab, tapi paling banyak yang tidak ada sebabnya, yang tidak ada asbabun nuzulnya. Pantesan kalau di kitab asbabun nuzul itu kan dia loncat-loncat. Iya, loncat-loncat. Enggak urut. Kalau urut kan berarti yang pertama itu karena ini yang kedua kan. Berarti memang enggak ada ceritanya. Enggak ada ceritanya, hanya surat-surat tertentu. Kayak Homer itu ada ceritanya. Nah, itu Homer tadi itu ada sebabnya. Itu ceritanya tadi, sebab nuzul. Asalnya gak haram, jadi haram gara-gara sholat salah baca ayat. Lagu itu jadi aku itu, terus ngakali dan siksa mabuk. Masih terjadi kerusakan, perzinahan apa, zina gak sadar, akhirnya turun secara mutlak mengharamkan khamr. Ya seperti itu. Kemudian kita lanjut ini cerita wahyu pertama kali turun di Gua Hiro yang diriwayatkan, yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita ceritain lagi, kita ambil berkahnya lah yang ditulis di sini. Aisyah bercerita, awal mabudi Abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ar-wahyi ar-ru'ya shalih. Jadi pertama kali turun wahyu itu Rasul saat tertidur mimpi. Sebelum turunnya wahyu Al-Alaq itu Rasulullah tidur mimpi. Mimpinya apa? Bahkan ada orang yang ilajah itu falak subuh. Mimpi seperti cahaya terang, seperti cahaya subuh terang banget. Sejak kejadian itulah tsumma hubbiba ilaihi falak. Sejak kejadian itulah Rasulullah lebih menyukai menyendiri di Gua Hiro. Gara-gara itu lebih suka sendiri aja, nggak mau kumpul-kumpul sama orang-orang. Bahkan yang lebih wali Hiro fayadhanu fi wa huwa ta'abbud al-layali bi dawabil adad qabla an yasya ila ahli. Jadi Rasulullah menyendiri di Gua Hiro, jadi membawa bekal di rumah, membawa bekal di banyak sampai nginep di Gua Hiro. Ini juga yang kita ketahui kan di Gua Hiro paling sebentar doang, paling setengah hari pulang. Ternyata beliau nginep berhari-hari, bekalnya habis baru pulang lagi, kemudian ngambil bekal lagi, kesana lagi ke Gua Hiro. Karena saat itu orang-orang lagi kacau-kacaunya, belum suka menyendiri, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjauhi kesyirikan, menjauhi patung, seperti itu, lebih suka sendiri. Tumarji bil Khadijah fayadazawwaju bi mithliha hatta ja'a al-haq wa huwa fi marahil. Terus seperti itu, bekalnya habis pulang ambil lagi, terus sampai datang kebenaran, yaitu baca al-haq maqala iqra. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam, masih wujud asli, 600 sayap, wujudnya asli, sampai bunyinya gemerincing. Itu bunyi sayapnya itu gemerincing seperti lonceng-lonceng. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Qala, "Ma Nabi Qara, aku enggak bisa baca." Qala, "Fa akhadhani fa ghaddani hatta balagha min jahad." Maka malaikat Jibril alaihissalam itu menarikku, kemudian memelukku sampai ngap ya, sesak nafas. Dipeluk Jibril sangat kuat sampai ngap itu. Hatta belum kemudian dilepas lagi dan dibaca. Iqra. Lagi-lagi Nabi Muhammad bilang, aku nggak bisa baca, makna Iqra. Sampai 3 kali kayak gitu. Ketiga kali barulah malaikat Jibril alaihissalam membaca ayat seluruhnya. Ayat 1-5 surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam.
dibaca kayak gitu sama malaikat Jibril alaihissalam. Sejak kejadian itu ya, itulah langsung Nabi Muhammad ini ketakutan banget. Faraja bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia cukup fuadu, hatinya gemetar semua. Itu tadi apa tadi? Yang ketemu saya itu apa itu di gua? Ketakutan, sangat ketakutan sekali sampai lari pulang dulu. Lalu kalau ketemu di gua gimana? Ketemu gua kedua, gambarnya ketemu kedua, tinggi gede hitam. Ini Rasulullah ketakutan itu apa itu? Padahal Ali Khadijah binti Khuwailid kemudian masuk ke rumah Khadijah dan berkata zamiluni selimuti aku fazamilu hatta darba'an roh, sampai kemudian diselimuti oleh Khadijah sampai rasa takutnya hilang, ditenangkan hatinya. Faqala li Khadijah wa akhbara al-khabar, maka Nabi Muhammad pun menceritakan yang terjadi di Gua Hira, diceritain seperti itu, begini begitu. Dan Imam Muhammad berkata, "Laqad khasyitu 'ala nafsi," sungguh aku takut kepada diriku sendiri. Apa yang terjadi pada diriku? Aku takut sekali. Faqala Khadijah, "Kalau Allah ma yusifahu abadan." Tapi lihat jawaban Khadijah alaihissalam. Khadijah, istri Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Khadijah, kalau Allah, demi Allah, engkau tidak akan dibuat susah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyengsarakanmu. Kalau Allah ma yusifahu abadan, selama-lamanya Allah tidak bakal menyusahkan kamu. Allah tidak bakal menyengsarakan kamu. Kenapa? Innaka latasilu rahim, karena kau rajin nyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kala, dan sering memberi makan fakir miskin. Wa taqbil dhaif, dan menghormati tamu-tamu. Wa tu'inul adla wal haq, dan kau sering membela orang-orang yang benar, sehingga kau tidak akan dihinakan oleh Allah. Karena kau seperti itu, nyambung tali silaturahim, menghormati tamu, memberi makan fakir miskin. Fantarabat bi Khadijah hatta atat bi Warqah bin Nawfal. Maka Khadijah ini ngajak Nabi Muhammad, ayo saya ajak ke sepupuku pendeta yang namanya Warqah bin Nawfal. Sepupunya Khadijah itu namanya Warqah bin Nawfal, itu pendeta mengikut agama Nasrani, agama Kristen saat itu ya, yang dibawa Nabi SAW. Bahkan Warqah ini saking hebatnya beliau bisa menulis kitab Injil pakai bahasa Ibrani. Maka ini kitab Ibrani, banyak buku minum Injil Ibrani, bisa nulis Ibrani. Dan saat itu Warqah bin Nawfal ini sudah sangat tua, saking tuanya sampai matanya buta. Itu udah tuanya kayak apa ya? Saking tuanya sampai buta, udah buta. Bahkan saya kafirun orangnya. Kemudian faqalahu Khadijah, ya bin ammi isma' min akhi. Bin Khadijah berkata kepada Warqah, wahai Warqah, dengarkan anak saudaramu ini, yaitu Nabi Muhammad. Faqala Warqah, ya bin akhi, maka Warqah pun berkata kepada Nabi Muhammad, ya bin akhi, mana tahu kamu lihat apa? Dibuat kamu lihat apa? Maka Nabi Muhammad menceritakan, fa akhbar Rasulullah SAW, khabar Allah, menceritakan apa yang terjadi pada di Gua Hira, diceritain seperti itu, begini begitu. Faqala Warqah namus. Jadi kata Warqah, itu tuh bukan makhluk biasa, itu adalah namus yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Namus itu malaikat Jibril, bahasa Ibrani namus. Itu adalah namus yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya laitani fiha jada, seandainya saya masih hidup saat kamu menjadi seorang nabi, sungguh aku akan mengikuti. Laitani aku hayyan idh juga kamu. Seandainya aku masih hidup dan engkau diusir oleh kaummu, aku akan membelamu sebuah tenaga. Maka Rasul masih gak percaya. Masa saya diusir sih, saya orang baik kok, masa diusir?
Ditanya, "Kau mukhriji ya? Apa mereka mengusir saya?" Qala na'am. Iya, kamu nanti akan diusir oleh kamu sendiri, oleh bangsamu sendiri. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi ila mautih. Karena tidak ada seorang pun yang mendapatkan wahyu, dia tidak dimusuhi oleh kaumnya. Jadi seluruh nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua nabi pasti ada musuhnya, pasti diusir, pasti dibenci. Wa ayyudribni yawka ansur mu'azzar. Seandainya saat itu aku masih hidup, aku akan menolongmu sekuat tenaga. Nasrul mu'azzar. Tapi gak lama Waraqah bin Nawfal meninggal. Udah ngomong kayak gitu gak lama malah meninggal. Kemudian meninggalnya Waraqah bin Nawfal, terputuslah wahyu sampai lama, kemudian baru ada wahyu lagi. Kemudian kita bahas tentang wahyu yang terakhir turun. Wahyu yang terakhir turun juga itu ada pendapat. Ada yang bilang wahyu yang pertama kali turun itu adalah surah Al-Baqarah ayat 278, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba, tentang riba. Ada yang bilang wahyu terakhir turun itu adalah tentang perniagaan, perdagangan di Al-Baqarah ayat 291. Ada yang bilang wahyu yang terakhir turun itu tentang hutang, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma. Dan ada yang bilang yang terakhir turun itu adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Yang terkenal mungkin ini ya, al-yawma akmaltu lakum, yang terakhir turun. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku ridhoi agamamu, dan aku telah sempurnakan agamamu dan aku telah ridhoi agamamu. Raditu lakum al-Islam dinan. Begitu cerita singkatnya. Ada pertanyaan lagi soal ini? Jadi tadi cerita lengkap dari wahyu yang pertama kali turun. Turun kaget, kemudian ketemu pendeta Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal, oh ini bakalan jadi nabi nih, karena Waraqah bin Nawfal ini benar-benar tahu isi Injil. Di dalam Injil itu tertulis nanti akan ada nabi lagi, yaitu disebut, diberikan nama dengan Ahmad, yaitu Muhammad. Sama saja Ahmad sama Muhammad sama-sama artinya pujian. Cuman sekarang ada agama Ahmadiyah, itu sesat. Nah ya itu masalahnya. Kenapa kok pakai Ahmad juga gitu? Padahal nama Nabi Muhammad itu nama lainnya juga Ahmad gitu. Iya. Bahkan di dalam Quran juga disebut Ahmad, ismu Ahmad. Jadi bisa Ahmad, bisa Muhammad, karena artinya sama. Pujian. Ahmadiyah ya sesat, Muhammadiyah insya Allah benar. Baik, kalau ada pertanyaan kita lanjut lagi nih. Masih lama waktunya. Kalau di bulan Ramadan itu banyak wajib yang turun selain kata Allah. Banyak wahyu yang turun pada bulan Ramadan. Bahkan diciptakan setiap malam Nabi Muhammad belajar langsung kepada malaikat Jibril alaihissalam. Setiap malam Nabi Muhammad belajar sama malaikat Jibril. Ya, ustadznya belajar sama siapa lagi kalau bukan sama malaikat Jibril. Yang paling tahu malaikat Jibril. Dalam kisah pendeta Pahopok tadi itu sepupu Siti Khadijah yang dulu waktu dibawa Abu Thalib ya untuk datang ke dalam ayat itu sama ada waktu yang dimaksud waktu masih kecil kan dibawa tuh Sama. sama ya
sama. sama-sama Ya. sebetulnya. So, waktu itu kan Nabi Muhammad masih kecil tuh, masih anak-anak 7 tahun. Tapi udah ketemu Warqah. Ya, Warqah udah bilang ini bakal jadi nabi nih. Soalnya lain dia. Kalau duduk di pohonnya lain, pohonnya mengayomi. Dan ada tandanya di belakang. Pakai apa gitu ya. Sudah tahu. Ternyata waktu Nabi Muhammad sudah besar 25 tahun nikah sama sepupunya Warqah bin Nawfal, Khadijah bin Khuwailid. Itu ketemu lagi sebelum meninggal. Seandainya saya masih hidup, aku akan membela sekuat tenagaku. Karena ciri-ciri Nabi itu sudah ada pada kau, sudah ada pada Nabi Muhammad SAW. Ya sama ini. Tadi ayat turun itu Iqra itu dia belum diangkat sebagai nabi. Belum diangkat, masih pelan-pelan. Kemudian turun apa surat Muzammil apa itu, baru diangkat menjadi nabi. Disuruh damai dulu saudara-saudaranya, teman-temannya yang terdekat dulu. Udah mulai banyak dan mulai kuat, barulah berdakwah dengan orang-orang luar. Sudah punya banyak, barulah disebarluaskan lagi, mulai perang sana perang sini. Itu mulai dari kecil dulu, saudara dulu, anak istri, terus bertetangga luar. Kemudian ini, dan juga saya ingin membahas masalah ini. Yang kita tahu Nabi Muhammad, yang tahu Nabi Muhammad bisa baca, bisa membaca nggak? Yang kita tahu selama ini Nabi Muhammad nggak bisa baca. Itu pernyataan yang salah. Yang dimaksud itu Nabi Musa bisa membaca, ya Pak, Nabi Musa. Nabi Muhammad bisa membaca, tapi beliau tidak terbiasa membaca. Karena orang Arab zaman dahulu mereka lebih mendahulukan menghafal dibandingkan membaca. Istilahnya juga, itu aja ditulis, apalah, gitu dulu ditulis. Beda kalau zaman sekarang, sekecil apapun ditulis, karena hafalannya cuma cepat hilang, kebalikannya. Jadi Nabi Muhammad itu bisa membaca, cuma nggak biasa, nggak biasa membaca dan nggak biasa menulis, nggak terlalu ahli lah dalam membaca dan menulis. Tapi dia jawab malaikat Jibril, saya nggak bisa baca, disuruh Iqra. Saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali itu maksudnya berarti itu ya, nggak biasa. Nggak biasa. Hanya kurang satu. Nggak biasa. Biasa dan bisa. Kayak antum nih suruh baca Quran, nggak bisa, padahal bisa, walaupun terbata-bata. Ini baca di surat As-Sumar, nggak bisa. Rupanya nggak apa. Rupanya nggak apa, nggak lancar. Ya seperti itu ibaratnya. Itu buat ya kita ganti, kita ubah lagi. Dulu juga saya percaya kayak gitu, memang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ternyata salah. Tapi ada sebutan dia umi Iya, umiyin. Itu karena zaman itu lebih mendahulukan hafalan lebih utama dibandingkan tulisan. Dulu jarang orang nulis, orang baca jarang banget, semuanya pakai otak. Bayangin aja, Al-Quran 30 juz itu gak ditulis, semuanya ditaruh otak. Tapi masih bisa terjaga sampai saat ini. Karena zaman dulu hafalannya luar biasa, otaknya sangat bagus, hafalannya, pemahamannya. Dan Quran ini dijaga sampai hari kiamat, tidak bakal berubah. Karena Allah yang menyatakan demikian, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Quran dan kami pula yang menjaganya. Penjagaannya itu ada dua. Yang pertama taraki dan tanwin. Taraki itu langsung belajar sama guru ngaji, musyafahah.
Jadi kalau baca Quran nggak bisa belajar sendiri ya. Baca sendiri, nggak ada guru, jangan. Bakal kacau semua. Karena Quran itu harus musyawarah, harus bertemu langsung sama guru, diberi, disalahin. Jadi Al-Quran dijaga itu dari seperti itu. Al-Quran dijaga dengan talaqi, dengan belajar langsung sama gurunya. Yang kedua tadwin, ditulis. Karena zaman Rasulullah Al-Quran itu sudah ditulis, tapi ditulisnya nggak pakai kertas, pakai pulpen, kurma, bahkan di baju juga ada ditulis, batu, tulang, kontak, di pohon, itu kayak gitu ditulisnya. Itu yang nulis ya. Para sahabat. Kenapa Muhammad gak mau nulis? Berarti kan kesimpulan yang selama ini umi itu nggak bisa baca tulis. Itulah akhirnya yang lebih banyak dikenal di masyarakat saat ini kan. Yang ditulis oleh para sahabat. Para sahabat juga banyak bisa nulis. Cuma dia juga biasa. Di zaman Rasulullah juga. Hah? Di zaman Rasulullah udah ditulis. Udah ditulis. Al-Quran zaman Rasulullah sudah ditulis, cuma masih berupa itu potongan-potongan, berupa kurma, batu, tulang, kontak, kemudian tembok-tembok, pohon-pohon ditulis. Kalau yang menentukan misalkan ayat ini surat Al-Baqarah, ayat ini surat Al-Imran itu Rasulullah. Jadi saat wahyu turun, Rasulullah itu memanggil sahabat. Nih wahyu telah turun kepadaku. Di sini tulis ini ada. Wahyu telah turun kepadaku. Sini para sahabat. Doa ulai ayat di surah allati yudhkaru fiha kadza wa kadza. Letakkan surat ini, letakkan ayat ini pada surat ini. Letakkan ayat ini pada ini, letakkan ini pada ini. Jadi turunnya wahyu itu Rasul sudah kasih tahu. Ayat ini surat Al-Baqarah, ini Al-Taubah, ini Al-Furqan. Itu udah Rasulullah kasih tahu. Jadi gak berantakan. Itu yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Allah kabulai ayat di surah Al-Taubah yang kata. Terus pada zaman Rasul juga tidak ada orang, pada zaman Rasul tidak boleh menulis kecuali Al-Quran saja. Silakan tulis Quran, silakan. Tapi jangan pernah menulis perkataanku, karena saya khawatir perkataanku nanti malah masuk di Quran. Jadi tidak boleh ditulis kecuali sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau masih nulis saya itu, yuri. Maka Abdullah ini dimarahin sama teman-temannya. Jangan kamu tulis, Rasulullah nggak boleh tulis, nggak boleh tulis perkataan Rasul, jangan ditulis. Karena khawatir nanti perkataan Rasul masuk kepada Quran. Maka hal itu diadukan langsung kepada Rasulullah. Jadi Abdullah ini bertemu langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nulis perkataan bagaimana nih? Ya udah tulis saja. Waladhi nafsi biyadi ma akhruju illa bihaq ma yakhruju illa bihaq. Tidak ada yang kamu tulis kecuali benar. Tidak ada yang kamu tulis, itu semua benar. Itu semua benar. Sabdaku, hadisku. Jadi sahabat satu-satunya yang menulis hadis pada saat itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Tapi Rasulullah memerintahkan tulislah hadis. Tapi setelah semua Quran sudah turun, sudah selesai, baru kamu belum tulis hadis. Itu. Kemudian ada lagi ini Rasul mengatakan, kata Tuhan dalam Quran kalau itu Tuhan wala harus tulislah dariku. Wa kata Tuhan wal Quran, siapapun yang menulis selain Quran maka hapuslah. Wa hati Tuhan wala harus. Sampaikan hadis dariku dan tidak ada dosa. Waman kadzaba'an wa man kadzaba yang muta'ammidan falyad'u maqadunan. Siapapun yang berdusta atas namaku maka siapkanlah tempat duduknya di api neraka. Yang berdusta atas namaku sekarang banyak bermunculan hadis-hadis palsu. Salah satu contohnya ini aku sering dengar nih hadis palsu nih.
Siapapun yang di mulutnya itu masih bau kopi, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Pernah dengar gitu? Selama bau kopi masih tercium aromanya di mulut seseorang, maka selama itu pula malaikat akan beristighfar untuknya. Ini hadis palsu ya, hadis palsu, jangan percaya ini. Dan mengatasnamakan Rasul lagi ngomong. Makanya Rasul mengatakan, kalau dia terluka maka persiapkanlah tempat duduknya di hadap api neraka. Itu yang hadisnya kopi itu yang Nah, di sini kan istilahnya tingkatannya ya, levelnya itu kan ada yang habis lemah, itu kan sampai ke habis diskusi gitu kan. Jadi memang mungkin waktu zaman dulu itu apa ya, dia dengar sekelumit atau dengar cuma sepotong-potong terus dia karang-karang sendiri, atau memang dia sama sekali ngarang gitu. Dia nggak tahu apa yang palsu itu maksudnya memang dari dulu ada atau enggak. Ya palsu itu ya dulu ada, cuma bukan berlandaskan dulu ada, cuma riwayatnya itu loh, orang-orangnya nggak jelas. Saya dengar ini, cuma ini orang-orangnya nggak terkenal ini. berarti ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang. Itu udah ngarang-ngarang. Nah, apalagi zaman itu, apakah zaman itu udah ada kopi? Itu di dan hadisnya tentang kopi itu disampaikan oleh Sayyid Anwar bin Ali bin Bahar Al-Qudaibi berjumpa dengan Nabi. Bahkan Sayyid Ahmad ini adalah hidup bukan pada zaman sahabat, bukan tabi'in, orang-orang baru lah. Saya ketemu Nabi tadi malam, terus saya bilang, ya Nabi, berikan saya nasihat atau hadis, saya ingin langsung ambil hadis darimu. Itu selama bau kopi masih tercium aromanya di mulut seseorang, maka selama itu pula malaikat akan beristighfar untuknya. Bisa kopi itu. Kalau yang nggak suka kopi, Maka hal itu dibantah sama Ibnu Hajar. Kalau memang manusia bisa melihat atau bisa berjumpa dengan Nabi, setelah meninggalnya masih bisa berjumpa kembali Nabi, maka akan banyak sahabat nantinya. Sahabat itu nanti akan banyak sampai kiamat masih ada sahabat. Kalau memang udah meninggal, tapi kita masih bisa bertemu. Itu nanti sahabat akan banyak tuh. Terus sampai hari kiamat masih ada sahabat. Jadi perkataan saya. Terus hadis dhaif, masalah hadis dhaif, tidak selama hadis dhaif itu tidak boleh kita amalkan. Selama hadis dhaif tahu artinya? Hadis dhaif itu lemah. Hadis dhaif, selama hadis dhaif itu untuk memotivasi kita dalam melakukan amalan soleh, boleh kita amalkan. Tapi kalau hadis tersebut, kalau hadis tersebut mengandung akidah, itu yang nggak boleh, kepercayaan. Tapi kalau untuk memotivasi kita kebaikan, boleh diamalkan. Sebenarnya hadis yang tentang Quran yang hafal 30 juz nanti anaknya akan memberikan tahajud mahkota, itu hadis dhaif loh. Cuma untuk motivasi kita jadi boleh diamali. Ya kita perlu tahu ya, itu ternyata hadis dhaif. Karena untuk motivasi kita semua hafal Quran jadi diamali. Seperti itu. Baik, sampai sini mau tanya lagi? Sudah? Siang Pak. Baik, soal menghadapan kita atas yang baik pembahasannya. Barakallahu fikum, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah itu dari saya dan dari siapa, jika ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita itu dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.